Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat seiman seislam dan insyaallah taala seakidah dan semanhaj, yang semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dengan wasilah amalan-amalan terbaik yang kita lakukan, terutama di bulan terbaik ini, bulan Ramadan. Pada kesempatan yang singkat kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan adanya kesalahpahaman berkaitan dengan makna Idul Fitri, ya. Kalau di sebagian besar kalangan kaum muslimin, khususnya di negeri kita, ketika mereka mendatangi sholat Idul Fitri, baik itu di lapangan, di jalan, atau di masjid, bahkan ada yang mengadakannya di musola-musola, ya, mereka akan mendengarkan dari sebagian para dai, ya, para khatib yang menyampaikan bahwa Idul Fitri adalah hari raya kembali kepada kesucian, ya. Diibaratkan seperti mereka kembali seperti bayi yang baru lahir, ya. Mungkin dengan dalil-dalil yang sering kita dengar bahwa ada dua redaksi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Barang siapa yang saum dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau dalam redaksi yang lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat, baik sholat yang fardu dan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Nah, mungkin dengan berdasarkan dalil ini, ya, kemudian, ya, di hari raya itu, ya, seorang khatib atau seorang dai menjelaskan bahwa kaum muslimin pada hari Idul Fitri ini, ya, mereka yang telah selesai melakukan saum, ya, di bulan Ramadan, maka mereka seperti kembali menjadi bayi, dalam artian diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu, mungkin, ya, tambahan dari seorang dai tersebut atau seorang khatib tersebut, oleh sebab itu berkaitan dengan Allah, hablum minallah, kita sudah seperti bayi, maka hablum minan nas, kita saling berjabat-jabatan tangan, ya. Kita saling meminta maaf, ya. Kita saling meminta maaf. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, saya akan menjelaskan bahwa makna arti dari Idul Fitri adalah bukan seperti yang mungkin kita dengar dari seorang dai atau dari seorang khatib yang telah menyampaikan bahwa Idul Fitri kembali kepada kesucian, ya. Tetapi, ya, kita harus pahami, jika pemahaman apa yang telah disampaikan oleh seorang dai dan khatib, ya, berkaitan dengan maknanya tadi, bahwa Idul Fitri adalah hari raya kembalinya seseorang seperti bayi yang tidak mempunyai dosa, maka dalam perkara ini terjadi dua kesalahan fatal yang sangat besar. Yang pertama,
kesalahan dari segi bahasa. Yang kedua, kesalahan dalam segi keyakinan. Ya, kita akan bahas kesalahan yang pertama dalam segi bahasa. Maka makna daripada Idul Fitri ada dua kata. Yang pertama Id, yang kedua Al-Fitri. Id yaitu dari kata ada ya'udu, yang artinya berulang, kembali, ya, sehingga ya seorang ulama Ibnul Arabi mengatakan bahwa makna daripada Id, summiyal Id Idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddid. Ya. Dinamakan dia Id, hari raya, ya. Sesungguhnya dia adalah berulang-ulang, kembali berulang-ulang kulla sanatin, di setiap tahun, ya, dengan kegembiraan yang baru. Ya, jadi hari raya ini dia bergembira mungkin karena mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Hari raya yang lainnya lagi dia bergembira karena mungkin dia tidak terkena musibah dan seterusnya. Ya, jadi dinamakan summiyal idu idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddad. Ya, hari raya dinamakan Id karena dia berulang-ulang setiap tahun, ya, dengan kegembiraan yang baru. Nah, ini baru kata Id, ya. Al-Fitri, ya. Kata Al-Fitri ini adalah terambil dari kata aftara yuftiru, ya, yang maknanya adalah berbuka, ya, berbuka. Jadi jangan disalah maknai daripada kata tersebut dengan arti yaitu fitrah, ya. Sedangkan fitrah adalah tabiat manusia, ya, terutama yaitu ketika manusia bertabiat mentauhidkan Allah, ya. Fa'akim wajhaka fitratallahin, ya. Maka hadapkan wajahmu, ya, dengan fitrah yang telah Allah berikan, yaitu mentauhidkan Allah, ya. Atau dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrahnya adalah bersih, dia mentauhidkan Allah, ya. Illa abawahu yuhawidani wa yumajisani, ya, kecuali kedua orang tuanya lah yang akan membentuk dia menjadi karakter Yahudi atau Majusi atau Nasrani, ya, seperti itu. Nah, ini keadaan fitrah. Sehingga, ya, walaupun mungkin ucapannya mirip-mirip, tapi maknanya adalah berbeda. Ya, maknanya adalah berbeda. Sehingga, ya, makna daripada fitri adalah berbuka. Ya, berbuka, bukan kembali kepada kesucian, ya, bukan kembali kepada kesucian, tetapi maknanya adalah dia berbuka. Kenapa berbuka? Karena tadinya selama sebulan, bulan Ramadan, dia adalah puasa, saum, ya. Sehingga begitu Idul Fitri, dia kembali kepada berbuka, ya. Dan ini pun telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa lisaimi farhatan. Orang yang saum itu mempunyai dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, ya, yaitu ketika dia, kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, ya. Nah, diartikan fitrihi di sini adalah berbuka. Ya, berbuka. Berbuka ketika dia berbuka menjelang maghrib atau berbuka ketika dia Idul Fitri di hari raya Idul Fitri, ya. Nah, kemudian, ya, dari hadis-hadis yang lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaihi Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yazalun nas bi khairin ma ajallul fitra. Ya, senantiasa manusia itu dalam keadaan kebaikan selama dia ya ajalul fitrah, ya, yaitu menyegerakan berbuka. Ini tidak ada diartikan fitri ini di fitrah diartikan dengan kembali kepada kesucian. Ya, manusia itu senantiasa dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan kesucian. Tidak ada, ya, tidak ada diterjemahkan seperti itu. Ya. Kemudian lagi dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitrah li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Ya. Senantiasa syariat agama dinul Islam ini akan jaya selama manusia itu menyegerakan berbuka puasa. Ya. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka itu adalah mengakhirkan buka puasanya. Ya. Kita disuruh menyelisihi daripada orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka itu adalah sengaja mengundur-undur waktu ketika berbuka. Nah, di sini ya ma'ajalun nasul fitrah, ya. Ini adalah menyegerakan berbuka. Al-fitr diartikan berbuka, ya, bukan menyegerakan bersuci, ya, bukan menyegerakan bersuci. Lalu kemudian hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftarun. Ya. Hari kalian bermulai puasa, ya, adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Dan hari wal fitru yauma tuftirun. Dan hari di mana kalian itu berbuka, yang dimaksud adalah Idul Fitri, ya, maka itulah hari di mana kalian semua berbuka. Ya. Nah, makna dari hadis ini, ya, tidak pernah diartikan bahwa hari di mana kalian bersuci, yaitu hari di mana kalian semua bersuci. Ya, tidak. Ya. Sehingga dari segi bahasa, ya, poin yang pertama, dari segi bahasa ada pengkaburan. Ya, ada ketidakjelasan ketika seseorang mengatakan bahwa ya kita hari raya Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, yaitu seperti bayi yang baru lahir. Ini adalah pengertian yang keliru dan salah. Yang benar adalah Idul Fitri, Id adalah hari raya kita kembali, ya, Al-Fitri yaitu berbuka. Jadi hari raya Idul Fitri yaitu hari raya kita kembali berbuka. Yang tadinya selama 1 bulan kita saum, maka di hari itu kita dilarang untuk saum. Bahkan sunnahnya ketika kita ingin sholat Idul Fitri, sunnahnya kita diperintahkan untuk sarapan, untuk makan kurma, ya, untuk makan kurma, untuk makan dulu, ya, membedakan bahwa itu adalah hari kita berbuka. Ya, hari raya di mana kita berbuka, tidak lagi kita saum. Ini dari segi bahasa. Yang pertama. Yang kedua, dari segi keyakinan, ya, keyakinan. Sehingga ketika seorang dai, seorang khatib menyampaikan bahwa pada hari ini, ya, Idul Fitri ini, ya, kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, maka akan tertanam di pikiran dan di jiwa-jiwa setiap kaum muslimin yang mendengar itu bahwa orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dan rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di bulan itu, dia akan statusnya menjadi bayi dan tidak memiliki dosa. Ya. Padahal tidak ada yang mengerti tentang perkara diampuni dosa kecuali Allah Jalla wa'ala. Ya. Memang ada dalil-dalil diampuni dosanya, tetapi tidak ada kepastian, ya, bahwa Allah mengampuni siapa saja. Ya.
Sehingga ada dalil yang menjelaskan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang saum, ya, dia tidak dapatkan dari saumnya itu kecuali lapar dan dahaga. Nah, sehingga keyakinan orang yang mendengar dari seorang dai atau khatib yang menjelaskan bahwa hari Idul Fitri ini adalah kita kembali seperti bayi, ya, ini bisa dipatahkan dengan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti adalah ada manusia dan bahkan berapa banyak orang yang saum yang nggak dapatin apa-apa dari saumnya kecuali cuma lapar dan haus. Masa begitu timbul hari raya lalu dengan seenaknya dia mengatakan, ya, memberikan status kepada kaum muslimin bahwa mereka kembali kepada kesucian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mereka menganggap bahwa amalan-amalan ibadah mereka adalah diterima oleh Allah. Padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Ragiba anfu, ya, abadin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu, ya. Merugi orang-orang yang mendapati saum, mendapati bulan Ramadan, dia diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi lam yughfar lahu, ya, Allah tidak ampuni dosanya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa ada juga dari kalangan kaum muslimin yang mereka di bulan Ramadan dia melakukan ibadah-ibadah tetapi dia dihilangkan, tidak diberikan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, mungkin ibadahnya tidak ikhlas, mungkin ibadahnya tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ya, sehingga tidak diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian juga perhatikan, ketika seseorang itu mendengarkan apa kata khatib atau seorang dai yang menyampaikan bahwa pada hari raya ini kita kembali kepada kesucian seperti bayi, layaknya bayi yang tidak memiliki dosa, maka, ya, kita akan kembali kepada sebuah hadis yang menjelaskan as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Al-jumu'atu ilal jumu'ah, dari satu Jumat ketemu Jumat yang lain. Wa ramadanu ila ramadan, dan dari satu Ramadan ketemu Ramadan yang lain, ya. Mukaffaratun ma bainahun, akan menghapus dosa-dosa, ya. Tetapi apa? Idza batil kabair, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar. Maka para ulama menjelaskan bahwa salat yang 5 waktu dalam sehari itu, dari Jumat ketemu Jumat yang lainnya, dari Ramadan ketemu Ramadan yang lainnya, akan menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Ya. Sedangkan dosa besar adalah dengan dia bertaubatan nasuha. Sehingga perkataan seorang dai atau khatib ketika dia berceramah pada khutbah Idul Fitri ini adalah bertentangan. Dia mengatakan bahwa kita kembali kepada bayi, ya, kita kembali seperti bayi yang tidak memiliki dosa. Nah, sedangkan hadis itu menjelaskan bahwa dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil, ya. Dan itu pun kalau kita meninggalkan dosa-dosa yang besar, ya. Bukan berarti semua dosa bisa diampuni, ya, kecuali dia taubatan nasuha. Nah, sehingga 2 poin inilah, ya. Yang pertama, dari segi bahasa kaum muslimin adalah keliru, ya, sehingga menerapkan bahwa Idul Fitri adalah hari raya kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada seperti bayi. Ini adalah pemahaman yang salah, ya. Yang kedua adalah kita harus hilangkan dalam keyakinan kita, ya, bahwa hari raya Idul Fitri itu bukan menjadikan status, ya, seluruh kaum muslimin itu adalah diampuni dosanya. Belum tentu. Karena adanya hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa berapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya. Merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuninya. Ya.
sekalipun mungkin dia sholat, dia saum dan sebagainya. Nah, dua perkara ini yaitu dari segi bahasa dan dari segi keyakinan harus kita luruskan, ya, karena Allah Jalla wa'ala dan karena di atas ilmu, ya, sehingga kita, ya, tidak begitu mudah meyakini bahwa di hari itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, lalu kita berjabat-jabat tangan dengan tetangga, handai tolan dan yang lainnya, ya, padahal belum tentu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, karena yang mengetahui bahwa dosa kita diampuni oleh Allah hanya Allah, ya, hanya Allah, ya. Tidak berhak seseorang itu, ya, tidak berhak, ya, seseorang itu memberikan status, ya, bahwa orang-orang yang lainnya telah diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Ini poin yang pertama, yaitu berkaitan dengan makna. Kemudian poin yang kedua, ya, setelah dia yakin bahwa maknanya adalah bukan seperti itu, ya, maka dia berharap kepada Allah, ya, dengan doa, ya, seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan teman-temannya yang lain, dia berdoa, saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kami, ya, dan amal-amal kalian. Nah, ini sunnahnya seperti itu, ya. Jadi jangan kita meyakini bahwa kita ini telah diampuni dan kita tidak memiliki dosa lagi pada hari itu. Jangan. Yang benar adalah kita berdoa kepada Allah, ya, sama seperti keadaan para sahabat, ya, menyikapi bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan umur panjang agar dia dimasukkan di bulan Ramadan yang begitu mulia. Dan setelah Ramadan selesai, mereka berdoa 6 bulan setelah itu, mereka berdoa agar ibadah mereka diterima. Tidak ada satupun mereka yang menganggap bahwa diri mereka adalah suci seperti bayi. Tidak ada. Justru mereka 6 bulan berdoa agar ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ya, sehingga kita berjabat-jabatan tangan dengan saudara kita, handai tolan, ya, tetangga kita dan yang lain-lainnya, ya, seiman, seislam, seakidah dan semanhaj, insyaallah taala, ya, itu adalah saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami, ya, dan amalan kalian. Ya, saling mendoakan. Bukan mengecap, kita kan sudah suci, ya. Nah, tinggal kita saling memaafkan aja, ya. Ya, karena kita udah kembali lagi seperti bayi. Bukan seperti itu. Itu adalah pemahaman yang salah. Tetapi justru kita optimis berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan kita itu di bulan Ramadan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian berkaitan dengan jabatan tangan, ya, maka ada batasan-batasan tertentu. Jangan semua orang kita pukul rata, ya. Yang laki-laki, kalau laki-laki dengan laki-laki silakan, akhwat dengan akhwat, wanita dengan wanita silakan. Tetapi ketika laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, maka jaga batasan kita, ya, jaga. Jangan sampai kita berjabat tangan dengan yang bukan mahram kita. Ya, kita ketemu wanita, wah, selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna, lalu kita berjabat tangan, padahal dia bukan mahram kita, kita nggak kenal dia, atau kita kenal dia tapi dia bukan mahram kita, dia hanya teman, dia hanya tetangga, dia hanya handai tolan, ya, maka perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, li'aqta'a fi ra'si rajulin bimikh yatin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la yahillu lahu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, lihat li'an yut ana fi ra'si, ya, ditusuk kepala seseorang, ya, li'an yut ana fi ra'si rajulin, ya, bimikhyatin min hadidin, ditusuk kepala seseorang dengan besi, ya, dengan besi yang dipanaskan, pasak dari besi, ya, yang dipanaskan, ditusuk kepala seseorang, ya, dengan besi yang dipanaskan, khairul lahu, itu lebih baik min ayamassam ra'atan, daripada
seorang laki-laki ya berjabat tangan dengan wanita la yahillu lahu, yang dia tidak halal baginya. Maksudnya yang bukan mahramnya. Ya, orang lain, tetangganya, ya kerabatnya, handai tolan, teman, mungkin teman kerjanya, mungkin teman dalam keseharian, ya dia berjabat tangan, ya karena merayakan hari Idul Fitri, maka ancaman keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, ya kita jaga jarak, ya kalau bisa kita cuma begini saja, ya atau mungkin kita hanya angkat tangan saja. Bagaimana? Karena dia bukan mahram kita. Tapi kalau jika dia mahram kita, ya silakan. Ya, mau berjabat tangan, mau cium tangan, silakan. Ya, tetapi ketika dia, ya para wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya, maka kita jaga. Jangan sampai hari kemenangan ini, hari Idul Fitri, hari raya kita kembali berbuka, malah kita dipenuhi dengan dosa-dosa karena kita tidak paham dan memahami dan kita tidak mau tahu. Ya, dan tidak mau menjauhi dari larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk tidak berjabat tangan yang bukan mahramnya. Mudah-mudahan dua poin ini, ya, yang pertama adalah berkaitan dengan makna Idul Fitri, dan yang kedua larangan berjabat tangan, ya, ketika Idul Fitri dari orang yang bukan mahramnya, ya, untuk menghindari dosa yang Allah Ta'ala ya telah jelaskan melalui lisannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa'ala, dan yang salah datangnya dari manusia, dan kita semua bertaubat kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.